salah satu contoh kecilnya tuh mereka bisa hidup bahagia kayak tanpa internet gitu loh. Jadi kayak itu sesuatu yang luar biasa banget kan. Keren. Beda maksudnya kita aja waktu nyampe sana kayak aduh nggak ada internet nih, pusing nggak bisa upload konten Iya, gitu kan. Iya. Nah tapi mereka di sana bisa bisa menikmati itu tuh luar biasa banget. Mereka Salah satu pelajaran bisa mencari kebahagiaannya dengan cara mereka nah sendiri. betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara tercinta kita, Wanarja Bersuara. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita pakaiannya agak santai dikit nih. Kita pakai jersey. Nah, sebenarnya jersey yang kita pakai itu salah satu pembicaraan utama kita. Nah, kalau bisa dibaca ini ada SKN 2025. Nah, kalau teman-teman tahu, SKN itu salah satu acara terbesar yang ada di Ashifa. Terutama buat kelas 11 nih. Nah, kelas 11 tuh biasanya nungguin banget acara SKN. Nah, kesempatan kali ini kita berkesempatan buat ngundang Ketua Umum dari SKN 2025. Di sini ada Zulfikar Wafi. Halo, Sehat, Vi? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo semua. Nah, Vi, sebelum kita lanjut ngomongin SKN nih, coba bisa dijelasin profil singkat dari Wafi gimana? Oke, sebelumnya perkenalkan semua, nama aku Zulfikar Wafi Hafizuddin, bisa dipanggil atau biasa dipanggil Wafi. Aku berasal dari kelas 11 MIPA 2 dan alhamdulillah pada tahun ini berkesempatan buat jadi ketua pelaksana SKN 2025. Oke. Jadi Wafi ini ketua pelaksana SKN 2025 ya. Ya. Nah, kita nih mau tahu nih SKN tuh apa? Oke, jadi buat sedikit gambaran, SKN itu apa sih? Jadi SKN itu kepanjangannya adalah Sekolah Kerja Nyata. Kegiatan Sekolah Kerja Nyata ini tuh suatu kegiatan sosial di mana murid kelas 11 khususnya SMA IT Ashifa Unerja itu melakukan kegiatan di luar sekolah. Jadi kayak kita ini banyak membantu warga di sana, berbaur dengan warga di sana. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk agar setiap murid itu nggak hanya mendapatkan pembelajaran hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa mendapat pelajaran dari luar kelas dan bisa berbaur dengan masyarakat luar gitu. Berarti SKN tuh mirip-mirip KKN ya kalau di Ya kuliahan. betul, Mirip-mirip versi KKN. mininya lah. versi Oke. mininya gitu. Lebih bentar aja gitu. Ah. Nah, SKN tuh di mana sih dan kapan kemarin tuh dilaksanainnya? Jadi alhamdulillah kemarin tuh SKN kita dilaksanain di Kampung Cikendung dari tanggal 4 sampai 8 November gitu. Oke. Nah, sebelum kita bahas jauh lagi SKN, nggak mungkin dong Wafi kerja sendirian nih. Betul banget. Nah, Wafi tuh kemarin tuh pasti ada divisi-divisi yang ngebantu Wafi di setiap bidangnya. Ya. Nah, kalau boleh tahu tuh ada divisi apa aja tuh? Oke, jadi kita perkenalan dulu dari divisi pertama. Divisi pertama tuh kita ada yang pasti BPH. Habis itu juga ada setelah BPH tuh ada divisi acara. Habis dari acara ada divisi humas. Divisi humas ada divisi pendidikan. Habis itu juga ada divisi keagamaan. 5, habis itu 6 divisi korlap, 7 logistik dan terakhir media. Dan FYI guys, Tufel ini adalah salah satu kadif dari divisi media. Tepuk tangan. Tufel guys. Nah, kan SKN tuh pasti kita juga ribet lah ya. Betul. Kita coba bahas dari awal. Berarti dari persiapan awal. Dari pemilihan ketua dan segala macamnya lah. Oke, boleh. Jadi cerita sedikit. Jadi waktu pemilihan ketua SKN ini itu jujur aku kaget Vel. Kenapa tuh? Jadi gini, kan waktu itu angkatan kelas 11 kumpul. Cuman di waktu itu aku gak ikut kumpul karena mau ngambil makanan di pos sama musrif. Oh yang di sini ya? Yang di lapangan ini. Yang di lapangan voli. Nggak ikut kumpul. Tiba-tiba balik-balik,
Ayo Ovi kasih sambutan. Ah, sambutan apaan nih? Nggak tahu kan. Iya. Tiba-tiba diumumin, "Selamat ya udah kepilih jadi ketua SKN." Wah. Nah, itu kaget tuh di situ, shock. Tapi di situ mikir, oh berarti alhamdulillah dipercaya, berarti harus amanah buat bisa ngejalanin tugas ini. Gitu sih. Nah, itu buat awal banget tuh. Awal banget tuh. Itu buat awal banget. Terus langkah selanjutnya yang diambil apa tuh? Berarti kan pasti kalau ada kegiatan pasti ada dana kan. Nah, itu next setelah itu tuh kita ada pencarian dana. Oh iya, dana. Pencarian dana. Jadi ini ceritanya lumayan panjang. Jadi pertama-tama waktu itu step pertama kita tuh jujur waktu itu kita cukup bingung ya. Ini kan jujur aku cukup bingung sendiri karena ini salah satu amanah pertama lah bisa dipilih buat mimpin acara besar ini kan. Jadi pertama tuh cukup bingung, tapi alhamdulillah dari bantuan teman-teman semua itu bisa berjalan lancar. Jadi waktu itu kita pertama tuh kita presentasi dulu ke FOMG. Kita bikin proposal udah jadi, proposal kegiatan, proposal sponsorship, kerja sama perusahaan, kita presentasikan itu ke FOMG. Alhamdulillah dari FOMG responnya baik, mensupport dengan sangat baik, dengan disupport banget lah sama FOMG. Dari situ akhirnya kita mulai coba cari dana untuk keluar. Kita kirim proposal ke perusahaan, ke orang tua yang punya relasi itu kita kirim proposalnya itu. Nah, habis itu setelah di dana itu tentu juga ada kita survei tempat dong. Survei tempat kita alhamdulillah waktu itu kesempatan survei 2 kali. Survei pertama ngeliat kondisi di sana ada cerita menarik tuh Pel, ya kan? Pel juga ikut kalau itu kan. Nah, ikut. Itu cerita menariknya pertama jembatan rusak. Jembatan lagi rusak. Mau dibenerin. Nah, di situ berdampak ke step kita selanjutnya kan. Harusnya di situ kita udah fix tempat di Cikendung. Tiba-tiba ada rumor tempat mau diganti. Aduh, itu bingung pusing. Ya? Bingung. Itu pusing banget di situ. Kita, wah gimana nih? Maksudnya kan Pak RW-nya udah di lobi, Kak Desa di lobi. Tiba-tiba harus diulang lagi tempatnya. Wah, pusing dong kita. Karena ngelihat pertimbangan dari jalan di situ kan. Tapi alhamdulillah setelah kita diskusi lagi sampai akhirnya alhamdulillah tempatnya tetap di Desa Cikendung. Nah, itu ada cerita menarik juga di survei kedua. Waktu survei kedua tuh inget banget tuh aku waktu di mobil itu ditanyain sama Ustadz, gimana persiapan dana putra? Iya. Itu kan itu kita dibanding-bandingin tuh. Kita dibanding-bandingin situ. Gimana persiapan dana putra? Kalau putri sih udah oke nih, udah 60 juta. Putra udah berapa? Putra baru 30 juta sih, Tat. Wah, ya udah kalau gitu SKN Putra 2 hari aja ya. Wah, enak banget dong. Enak banget 2 hari aja. Oh, enggak bisa dong. SKN harus tetap 5 hari nih. Nah, di situ ada semangat yang membara lah kan, ada wah nggak bisa gini nih, kita harus lebih gacor lagi, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah SKN tahun ini pecah rekor dengan dana terbanyak, dengan sponsor terbanyak. Sultan dong. Keren. Berapa sih sponsor tuh ada? Sponsor tuh total 11. Total pengumpulan dana kita 75 juta sekian. Banyak juga ya buat sekelas anak SMA. Anak SMA loh anak ini. SMA bisa dapat 75 juta itu tuh keren sih. Luar biasa memang. Dalam berapa? Itu itu dalam cuman 3 minggu. Kurun waktu. Ya untuk total persiapan semua itu sekitar 2 bulan atau 1 bulan setengah sampai 2 bulan. Alhamdulillah. Keren. Luar biasa. Nah, kan di SKN itu pasti ada program-program yang jadi unggulannya. Betul. Nah, apa aja sih yang diunggulin di SKN tahun ini? Oke, jadi kita tentunya punya beberapa program unggulan kan. Yang pertama tuh ada Bazar Murah. Nah, Bazar Murah ini tuh kegiatan di mana kita ngejual pakaian kayak baju, celana. Itu bener-bener dengan harga yang murah, Wel. Cuman range-nya dari harga 5.000 sampai 2.000. Nah, ini tuh kegiatan yang luar biasa banget. Dimana kayak aku ngeliat tuh antusias warga tuh bener-bener mantep banget, bener-bener seru banget.
pokoknya pecah deh di kegiatan itu, luar biasa banget. Habis itu yang kedua tuh kita ada sembako murah. Iya. Apa namanya, di kegiatan itu kita ngejual sembako kayak beras dan lain-lain, makanan-makanan pokok itu dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk apa, dalam rangka membantu warga-warga di sana. Habis itu juga kita ada madun atau mantuan warga Cikendung. Oh, iya. Nah, di mana di situ tuh kita ngebantu orang tua asuh kita buat misal ada orang tua yang pekerjaannya ke kebun, misalnya jadi petani tomat gitu kan. Nah, dia bakal ngebantu orang tuanya buat cara ngerawat tomat gimana. Misalnya ada yang juga yang apa namanya, perajin gula merah. Oh, Nah, iya, itu iya, dia iya. bakal ikut orang tuanya buat gimana sih ngeproses gula merah. Iya. Atau ada juga yang jadi ini apa, pemerah lebah, bikin Oh, iya, madu. lebah madu. Nah, itu juga ada. Petani Itu madu. mereka belajar di situ gitu. Berarti emang kebanyakan di sana tuh masih bergantung sama alam gitu ya. Ya, betul, mata pencariannya mata masih dari alam. pertanian. Iya, gitu. dari pertanian. Terus boleh dijelasin gak nih kayak problem waktu di sana lah? Oh, ya. Jadi kan kegiatan kita ini kan diadain di bulan November ya. Iya. Dan kebetulan banget memang di bulan November itu kan lagi musim hujan kan. Iya, betul. Nah, jadi salah satu kendalanya itu apa namanya, ketika kita udah ngerencanain kegiatan ini misal di siang hari jam 2, misal kegiatan sembako, tapi qadarullah harus diundur ke malam karena jadi apa namanya, karena ada hujan. iya, Nah, itu iya, kan hujan. otomatis ngegeser rundown kan. Ada ngegeser rundown, jadi harus ada beberapa kegiatan nih geser-geser lagi. Dan sampai akhirnya tuh sampai kita SKN ada beberapa program yang nggak selesai, sebenarnya selesai tapi nggak full, nggak maksimal, gitu. Karena gitu. kendala dari hujan gitu, Fel. Iya. Dari cuaca. Nah, kan di sana tuh kita banyak banget tuh kegiatannya. Coba bisa dijelasin gak kayak dari hari pertama sampai hari terakhir tuh ngapain aja? Oh ya, jadi waktu hari pertama tuh kita persiapan keberangkatan dari Asifa. Kita persiapan keberangkatan itu sekitar 2,5 jam ya, sampai 3 jam di jalan sampai kita di Cikendung. Di Cikendung itu kita ada pembukaan. Setelah pembukaan tuh kita ada kita ke rumah masing-masing tuh. Masing-masing kita keperkenalan, makan siang bareng-bareng. Bisa juga ada setelahnya sore kita main volley bareng sama warga sana, ya kan? Sama pemuda. Sama pemuda-pemuda di sana. Habis itu udah kita istirahat, malamnya kita ada kegiatan makrab tuh, makrab pertama. Makrab pertama itu seru juga tuh, kita ada games mini games gitu kan sama warga sana itu biar ngeratin uhuah. Habis itu di hari kedua tuh divisi pendik udah mulai ngajar ke sekolah. Divisi pendik mulai ngajar ke sekolah. Sama di hari itu kita ngadain kegiatan bazar murah. Sore harinya kita ngadain bazar murah. Nah, habis itu di hari Rabunya sama juga ada pendik. Tapi di situ harusnya di situ tuh ada kegiatan panjat pinang sama warga. Tapi itu kita geser di hari Kamis. Di hari Rabunya itu sore-sorenya kita ada game sama ibu-ibu. Oh iya, ingat. Ya kan. Tepung itu main kan. Tepung, main karet. Nah, itu cemong semua tuh ibu di sana. Itu asik juga kan. Itu asik banget. Asik banget. Terus tuh hari Kamisnya baru tuh ada lagi kita panjat pinang. Iya, siangnya. Panjat pinang. Itu juga asik tuh. Iya. Asik banget ya panjat pinang. Tuh rame banget tuh. Tuh ikut gak naik? Enggak. Ya. Megang kamera salah. Beda. Kalau ikut naik, pegel ini sakit. Sakit ya. Iya. Nah, panjat pinang kita sampai sore ya. Sampai sore. Di malam Kamisnya itu kita ada nobar kalau nggak salah. Nobar ya kan. Nobar sama anak-anak di sana. Habis itu di hari Jumatnya itu kita ada kegiatan divisi pendidik itu perpisahan sama anak-anak di sekolah karena udah hari terakhir ngajar. Tapi juga ikutan di situ kan. Iya, tapi di situ sedih.
sedih banget, Aduh. jujur sedih banget itu. Karena kan ada beberapa anak-anak yang nggak di Cikendung, gitu, kayak ada anak-anak yang di Cibitung tuh. Ah, Nah, jadi itu udah tuh terakhir ketemu buat ah, anak-anak Cibitung waktu itu. betul itu juga kerasa sedihnya ya Vel ya, Sedih, di sedih. situ udah sedih. Habis itu di malam harinya kita ada kegiatan sembako murah sekaligus ada makrab kedua atau kayak penutupan lah gitu, Iya, penutupan. itu ngapain tuh yang kedua? Di makrab kedua itu kita ini ada penampilan hadroh Hadroh. sekaligus kayak ada penyampaian kesan-pesan dari orang tua di sana selama kegiatan kita gitu tuh gimana. Habis itu di hari terakhir kita udah gak banyak kegiatan lagi. Apa namanya? Kita siapin barang. Habis itu juga packing barang yang udah mau dibawa balik ke Asifa. Habis itu kita sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur kita pindah ke lapangan voli. Di situ kita perpisahan. Di situ sedih banget sih. Itu sedih banget. Sedih Nangis. banget. Jujur nangis. Semua yang di situ nangis. Jujur itu Ya, nangis. di situ Sedih nangis banget. semua. Ya. Waktu itu aku sempat bikin apa namanya? Kan ada sambutan kan. Itu gak kuat ngomong. Iya. Itu gak kuat Ingat nangis dia. gak kuat ngomong. Karena situ sedih banget benar-benar kayak kegiatan kita dari awal sampai akhir itu selesai di hari itu kan. Rasanya campur aduk banget. Itu sih Val paling. Oke. Nah, kalau misalnya desa gitu kan kayak jalannya rusak nggak sih? Betul. Nah, rusak banget tuh. Kayak apa sih? Jalan tuh kayak nanjak terus rusak. Jadi kita harus turun dulu gitu. Itu banget itu kan. sumpah. Itu Karena emang itu pelosok banget gak sih? Benar, itu masuk banget ke hutan kan ya. Terus juga di sana tuh masih banyak hewan anjing gitu. Banyak banget. Karena Hewan-hewan liar. ya hewan-hewan liar juga lalat sih paling banyak. Jujur lalat paling banyak. Karena di dataran tinggi makanya banyak lalat. Lalat. Nah, terus juga aku mau nanya nih. Ya. Kenangan apa yang paling berkesan di situ? Banyak sih jujur. Ya. Jadi kalau buat kegiatan, buat aku sendiri ya, ini buat aku sendiri dari pribadi. Ini tuh kegiatan SK ini suatu kegiatan yang menurut aku berkesan banget lah. Kayak alhamdulillah aku kan dikasih kesempatan dikasih kepercayaan buat bisa mimpin acara ini. Itu suatu kehormatan banget. Dan banyak belajar banget nih dari kegiatan SK ini, cara mimpin dan masih baik lagi. Terus kalau buat kegiatan di sananya itu kayak pertama tuh ini Pel, waktu main ke Curug. Aduh nggak ikut. Itu nggak ikut Serius tapi gak ya ikut. Karena asik. lagi ke sekolah. Itu asik banget Pel, serius. Di sana tuh curugnya tuh nggak gede, cuman kayak selingkaran doang. Terus ada air terjunnya. Itu tuh dingin banget tapi itu seru banget. Jauh gak sih? Itu lumayan jauh dari perkampungan. Treknya juga lumayan kan tuh, naik turun batu tanah, apalagi sama musim hujan sering kepleset tuh. Jadi begitu udah sampai di curugnya semua capek itu hilang lah. Oh itu ramean atau berapa orang? Ya kita rame-rame, nyokanya asik gitu. Asik ya. Sana. Nah, kita mau ngomongin masalah divisi lagi nih. Oke. Menurut Wafi nih, divisi yang paling gacor 5 dah. Oke. Oh enggak, kita bikin top 5 paling sibuk. Paling sibuk. Oke, paling sibuk paling ya. Sibuk. Gini aja deh, jangan 4. Satunya kita kasih honorable mention. Honorable mention. Pertama dulu nih. Divisi paling sibuk pertama media pasti, ya kan? Top 5 sendiri. Itu pasti ngerasain kan? Jelas. Sibuknya gimana? Sibuknya di sana gimana? Harus ikut semua kegiatan, harus dokum semua kegiatan. Habis itu yang kedua tuh ada divisi logistik. Nah, divisi logistik nih kan sama juga, dia setiap kegiatan harus ada karena ngangkatin barang. Betul, ngangkatin barang, bawa-bawain barang, semua tuh dari divisi logistik. Habis itu kedua ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan ini juga salah satu divisi yang paling sibuk karena dia harus tiap pagi berangkat, pulang siang, jalan kaki lagi pulangnya. Capek banget. Capek kan? Double 3 hari kesana kan? 3 kali bolak-balik. 3 kali bolak-balik. Nah itu makanya luar biasa tuh divisi pendidikan. Apalagi juga
di sana anak-anaknya kita dapat yang kelas 4, 5, 6 ya. Ah, Yang otomatis yang itu lebih susah ya diatur. masih udah cuek-cuek, gak bisa diajak bercanda. Ah, Yang asik mah sebenarnya 1 2 1, 3. 2, 3. Kayak siapa sih? Amel, Nah, itu dia. Ayu gitu-gitu itu asik tuh udah. Ya, betul. Eh, satu kendala juga tuh kan dari divisi Iya. pendidikan. Nah, itu makanya luar biasa divisi pendidikan. Habis itu yang terakhir yang paling sibuk divisi acara. Divisi acara nih itu jelas ya karena dia yang apa namanya kan Ngatur koordinir semua, semua acara di sana berjalan dengan baik. Divisi acara. Nah, honorable mention nih. Honorable mention divisi Danus. Danus itu paling Luar biasa. luar biasa. Tanpa Danus kita bukan apa-apa. Iya, benar-benar. Gak ada SKN kalau Gak gak ada ada Danus. SKN kalau gak ada Danus iya. Ya kita terima kasih yang besar-besarnya untuk divisi Danus ya, luar biasa mereka cari duitnya semangat jualan tiap malam, habis itu juga ngelobi sponsor-sponsor luar biasa banget divisi Danus. Emang Gitu keren. Kadifnya keren. sih. Ya, keren banget. Tapajul. Apa Zul? Terus tapi emang sibuk banget sih kalau jadi kadif ya. Betul. Jujur Capek banget. pasti capek. Sebenarnya nggak bisa nikmatin semua hal yang ada di sana gitu. Cuman Ah, kalau misalnya iya. nggak jadi kadif, sebenarnya kayak kita nggak tahu mau ngapain. Bukan Ya, nggak tahu mau ngapain sih, cuman kayak porsi buat ya kerjanya itu nggak sebanyak nggak sebanyak kadif. kadif atau BPH Iya, kadif. benar. Gitu. Terus nih satu lagi nih, top 1 acara paling seru. Top 1 paling gacor acara. Ya. Oh. Top 1 acara paling gacor tuh ada di divisi bukan di divisi, ada acara di Bazar Murah. Nah, itu karena kenapa tuh? itu waktu di acara itu tuh bener-bener kayak aku tuh ngelihat antusias warga tuh yang bener-bener luar biasa banget. Abis itu juga kayak semangatnya tuh luar biasa banget. Jadi kayak hati tuh ikutan adem gitu kayak gila. Iya. Itu luar biasa banget sih di pas waktu di acara itu gitu. Terus juga oh iya lupa nih mau nanyain satu Apa tuh? lagi kejadian lucu yang ada di sana apa atau kejadian yang kayak bikin deg-degan lah atau gimana lah itu bikin perasaan campur aduk. Oh, ini jujur kegiatan yang deg-degan itu muncul dari divisi media. Kenapa? Ya? Karena itu di posisinya H-1 ya, Vel ya? Ya, H-1 perpulangan. H-1 perpulangan, tiba-tiba tuh Vel ngabarin aku guys, dia bilang, Vi, di posko gak ada bingkai. Aduh. Itu Kacau. pusing. Pusing tuh. Tuh semalaman gak bisa tidur jujur. Untung besoknya dibawain sama Pak Beni sama Pak Bayu Pak tuh. Bayu, Tapi sebelum itu juga printer. Printer juga. Iya printer nggak kebawa. Ketinggalan kita. Aduh, itu. Terus juga di media ada lagi nih satu lagi drone jatuh. Itu itu. kocak banget sih. Sumpah itu deg-degan kan Soalnya lagi pas di SD. situ, aku juga ikut Vel sama si Yusuf lagi ngirim ini. Ngirim drone-nya ikut di samping lo. Panik makanya kan. Tapi jauh gak sih waktu itu ngambil? Lumayan. Apalagi dia masuk ke pohon-pohon gitu kan jatuh. Nah, akhirnya kebun teh ya? kebun teh, tapi alhamdulillah dapat akhirnya selamat. Alhamdulillah deh. Terus aku mau nanya nih. Kesan dan pesan buat yang ada di sana itu gimana? Kesan pesan buat untuk seluruh warga Cikendung. Pertama mungkin saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat semua warga Cikendung udah mau berpartisipasi dan mau ikut menyukseskan buat acara SKN ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat warga Cikendung ya. Bisa juga mau terima kasih khusus buat Bapak Dadang sama Ibu Emis, Ibu orang tua asuh kita. Orang tua kita. Oh, FYI guys, jadi aku sama Tufan kita satu rumah. Ya, satu orang tua asuh guys. Nah, ya mau terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Dadang, buat Ibu Emis. Kita benar-benar dapat banyak banget pelajaran dari kegiatan SKN ini dan selama tinggal di sana gitu. Kita banyak belajar banget dari warga sana kayak ternyata tuh bahagia tuh simple loh Bel, kayak ya kan benar. Kayak nggak susah, kayak kita bayangin warga sana itu internet kan susah kan. Bener ya kan? susah banget malah nggak ada bukan gak ada susah internet. lagi gak ada internet. Tapi dari situ kita belajar kayak salah satu contoh kecilnya tuh mereka bisa
hidup bahagia kayak tanpa internet gitu loh. Jadi kayak itu sesuatu yang luar biasa banget kan. Keren. Beda maksudnya kita aja waktu nyampe sana kayak aduh nggak ada internet nih, pusing nggak bisa upload konten. Iya, bener. Kita udah gitu kan. Iya. Nah tapi mereka di sana bisa bisa menikmati itu tuh luar biasa Iya, banget. mereka Salah satu pelajaran. bisa mencari kebahagiaannya dengan cara mereka Nah sendiri. betul banget. Kayak kemarin tuh aku lihat kayak anak-anak tuh main kelereng. Iya. Nah itu ada tuh banyak. Terus juga kemarin tuh aku kebetulan waktu kunjungan ke sana kan, tuh ngeliat anak-anak mereka lagi main tanah. Main tanah apa aja dimainin sama mereka kan. Betul banget. Kan kayak lucu dah anak-anak sana tuh. Betul. Itu juga tuh yang benar-benar berkesan tuh kayak waktu ketika kita dekat sama anak-anak di sana gitu kan, kayak Amel, Ade, Ayu, Angel, Aden, Aden, Ali, banyak. Banyak lah itu anak-anak di sana. Ketika kita dekat sama mereka tuh kayak ada rasa kayak tersentuh lah gitu. Jujur seneng banget sama anak-anak sana karena aku kan nggak punya adik nih. Jadi nggak ada adek ya. Ketika ketemu mereka itu kayak wah kayak gini rasanya punya adik tuh. Bener banget. Gitu. Apalagi mereka juga welcome banget ke kita kan, terima banget kita. Itu suatu hal yang luar biasa banget lah buat bisa kesentuh sendiri buat kita. Habis itu mungkin kalau buat pesan-pesan itu mungkin tadi terima kasih mungkin buat semua warga Cikendung buat kontribusinya, Bapak Dadang, Ibu Emis. Terima kasih udah ngasih banyak pelajaran buat kita. Pokoknya luar biasa banget lah mereka semua, keren banget. Nah sebelum kita tutup nih, pesan buat adik kelas kita yang tahun depan juga bakal SKN. Apa tuh? Pesan buat anak-anak kelas 10 sekarang, pokoknya harus semangat ya, harus SKN kalian harus lebih bagus dari angkatan kita. Harus lebih bagus. Pasti kita bimbing kok. Insya Allah kita bimbing. Kita kasih arahan gimana buat kedepannya. Tapi yang pasti titip pesan harus lebih gacor lah angkatan. Harus bikin lebih berkesan lagi buat warga di sana. Nah mungkin segitu dulu episode Wanarja Bersuara kali ini. Terima kasih udah menonton dan tungguin episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.